Wow, padinya sangat mantap sekali guys. Bulir padinya sangat mentet semua, kemudian sangat lebat, dan daunnya tanaman padi kita itu sehat sekali, batangnya juga sehat karena kita perawatan double sejak padi bunting guys. Hello guys, welcome back again to my channel Intani Host 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya guys. Saat ini kita akan membahas tentang 4 hama penyakit pada fase padi bunting. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita akan membahas tentang 4 hama penyakit pada fase padi bunting. Harap teman-teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham ya, dan dapat dipraktekkan ke tanaman padinya, supaya tanaman padinya itu dapat panen melimpah, naik tajam ya guys, bisa 2 kali lipat dan 3 kali lipat ya. Memang pada saat fase padi bunting itu adalah masa-masa yang sangat krusial ya, maka teman-teman harap perhatikan, maka teman-teman harap simak hingga selesai supaya nanti dapat dipraktekkan ke tanaman padinya ya. Ini sangat penting teman-teman ya. Apabila pada fase bunting itu kita tidak atasi semua penyakit dan hamanya itu dengan baik, maka itu akan berakibat fatal ya. Yang pertama adalah penggerek batang. Penggerek batang pada fase bunting itu sangat berbahaya. Jika dibiarkan maka menjadi suntep ya. Dan nanti jika dibiarkan juga kita tidak melakukan perawatan, itu biasanya kalau padi mulai jebol itu biasanya jadi beluk teman-teman ya. Maka dari itu memang kombinasi antara beberapa insektisida bahan aktif yang berbeda itu harus kita terapkan. Misalnya yang pertama kita menggunakan Chlorantraniliprol seperti Prevaton Pro, itu kita gunakan 2 tutup sekaligus ya. Kemudian 7 hari kemudian teman-teman boleh menggunakan Abamectin, yaitu Estramek atau Sentamek, 2 tutup sekaligus ya. Pada masa bunting ini memang dosisnya harus kita lebihkan double ya. Kemudian untuk misalnya yang lain Dimehipo ya, seperti Dimetop atau Spontan, itu juga menggunakan 2 tutup. Jadi 7 hari 7 hari 7 hari dan di rolling ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu ya teman-teman juga harus tanggulangi wereng ya. Kalau Prevaton Pro itu hanya khusus penggerek batang, tapi kalau Abamectin seperti Estramek atau Sentamek itu sudah berikut ya. Jadi penggerek batang kemudian wereng itu sudah teratasi dengan baik. Maka memang benar-benar harus kita atasi pada saat padi bunting teman-teman. Dosisnya teman-teman kasih double ya. Yang biasanya 1 tutup gunakan 2 tutup pada saat fase padi bunting itu, supaya penanganan akan hama ini dapat optimal, dapat bekerja secara maksimal, sehingga nanti pada saat padi mengeluarkan malai itu tidak ada yang terkena wereng dan terkena penggerek batang ya. Akibatnya nanti akan mentes semua. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu yang ketiga adalah lembing ya. Hati-hati sekali jika teman-teman melihat ada hama lembing, teman-teman harus cepat-cepat tanggulangi. Lembing ini dapat kita atasi dengan Chlorpyrifos ya. Chlorpyrifos itu insektisidanya seperti Neoban, kemudian Starban atau Spermetrin juga bisa ya. Jadi ini yang bersifat kontak-kontak itu harus dispraykan ya, karena memang untuk mengantisipasi penyakit lembing ini. Ini juga telurnya biasanya umur 7-10 hari bisa menetas. Ini hampir sama dengan penggerek batang, kemudian wereng dan lembing ini sama telurnya. Jadi waktunya itu harus 7 hari sekali atau 10 hari sekali teman-teman, supaya pada saat telur itu menetas langsung terkena insektisida yang kita spraykan ya. Dan ini memang harus kita kasih double pada saat fase padi bunting, itu harus kita kasih double. Kemudian yang keempat itu teman-teman harus atasi jamurnya ya. Jamurnya itu banyak teman-teman. Ada jamur batang atau hawar daun pelepah. Itu teman-teman boleh menggunakan difenoconazole, kemudian atau tricyclasol atau azoxystrobin. Misalnya sekarang kita gunakan difenoconazole itu 2 tutup, kemudian 7 hari kemudian menggunakan tricyclasol gunakan 2 sendok, kemudian
7 hari kemudian teman-teman boleh menggunakan azoxystrobin 2 tutup ya sekaligus, supaya jamurnya itu terastasi, sehingga tanaman padi kita ketika mengeluarkan malai itu sudah seperti ini ya, maksimal seperti ini ya, jarang sekali terkena beluk, wereng, jamur, sehingga bulir padinya itu bisa mantap semua ya, lebat semua. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.